Mega proyek pengembangan lahan gambut 1 juta hektar di Kalimantan Tengah telah membawa dampak yang buruk bagi ekosistem hutan rawa gambut dan rawa pasang surut. Demikian halnya tatanan kehidupan masyarakat adat juga hancur, nilai-nilai dan tradisi kearifan lokal masyarakat meluntur, sumber-sumber kehidupan turut musnah. Inilah bentuk bencana ekologis yang paling gamblang dari blunder pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Untuk mega proyek pengembangan lahan gambut 1 juta hektar memang sangat berdampak bagi kehidupan masyarakat lokal di sekitar Kalimantan Tengah pada umumnya, khususnya Kabupaten Kapuas. Nah, di mana proyek tersebut mengubah ekosistem, dan juga menghancurkan mata pencaharian masyarakat. Nah, seperti penggusuran kebun rotan, pemusnahan BJ, tatah, kebun karet, dan benda-benda lain yang ada di atas tanah. Kalau kami melihat dari konservasi mawas yang dilakukan oleh Yayasan BOS, itu sangat tidak benar kalau mereka itu memperbaiki kerusakan ekosistem. Nah, namun mereka hanya melaksanakan program mereka di atas sisa proyek lahan gambut 1 juta hektar. Karena blok E yang dikonservasi oleh BOS itu adalah sebagian dari kawasan lahan gambut 1 juta hektar yang masih belum sempat digarap oleh proyek pada saat itu. Pekerjaan mereka hanya melakukan konservasi belaka dengan melakukan konservasi terhadap orangutan. Nah, di mana komentar Bupati Kapuas pada saat-saat yang telah lalu, nah buru-buru kita mau melestarikan orangutan sementara masyarakat di sekitar itu tambah miskin. Nah, kasih makan orangutan misalnya 1 juta, 2 juta 1 bulan, tetapi masyarakat yang di sekitar itu mencari uang sesuap nasi saja sulit. Mengacu kepada 4 butir rekomendasi Kongres kelima World Pact Congress atau Kongres Taman Dunia di Durban, Afrika Selatan tahun 2003 menyebutkan bahwa pemerintah, organisasi-organisasi intrapemerintah, organisasi non-politik, komunitas lokal, dan masyarakat sipil harus menjamin bahwa kawasan lindung yang sekarang ini ada dan yang akan dibuat kemudian akan menghargai hak-hak masyarakat adat, menghentikan pemukiman dan penggusuran paksa masyarakat adat dari tanah mereka dalam kaitannya dengan kawasan lindung, juga pemaksaan penghentian mobilitas masyarakat adat, menjamin bahwa pembentukan kawasan lindung didasari pada persetujuan tanpa paksaan atau prior informed consent dari masyarakat, juga didasari pada perhitungan dampak sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan yang pelaksanaannya melibatkan partisipasi aktif masyarakat adat, menerapkan undang-undang dan kebijakan yang mengakui dan menjamin hak-hak masyarakat adat terhadap tanah nenek moyang dan sumber mata air. Akibat pengabaian rekomendasi World Pact Congress, tidak jarang terjadi konflik antara pengelola kawasan konservasi dengan masyarakat lokal setempat. Jadi pada dasarnya kami di sini setuju sebenarnya masalah konservasi. Cuma permintaan masyarakat, karena di sini pada umumnya masyarakat nelayan dan masyarakat perambah hutan. Jadi kami minta titik batas yang dikonservasi itu harus jelas. Karena kalau sudah dikonservasi, kami tidak bisa lagi mengadakan kegiatan menangkap ikan segala macam di wilayah yang dikonservasi. Jadi ini termasuk protes dengan pemerintah. Protes pemerintah ini ada sebabnya kenapa kebakaran terjadi sangat parah sekali, karena kemarin wilayah seberang itu ada yang dikonservasi oleh WWF, ada yang dikonservasi oleh Cintrop. Ya, Cintrop ada di seberang, Pak, dari Bakung sampai ke Batu Ampar. Jadi sehingga kami tidak bisa lagi mengadakan kegiatan di situ. Dengan adanya konservasi Cintrop segala macam, semua parit-parit yang ada di situ dibendung semua ini, Pak.
dibendung sehingga kami nggak bisa bekerja karena terganggu karena bendungannya tingkat 4, 5 banyaknya. Jadi otomatis hutan itu kami tidak bisa lagi menjaga hutan itu, makanya terjadi kebakaran. Kondisi inilah yang sangat mengganggu tatanan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya yang bertentangan dengan nilai-nilai dan tradisi kearifan masyarakat lokal setempat. Padahal, jauh sebelum istilah konservasi itu ada di Indonesia, masyarakat adat sudah menerapkan konservasi kawasan hutan yang disebut dengan Pukung Pahewan, Keramat, Kaleka, dan Tajahang Antang. Kawasan hutan adat Kalawa merupakan sebuah kawasan hutan yang dimiliki secara komunal oleh masyarakat adat Kalawa yang keberadaannya dilindungi dan dimanfaatkan dengan berdasarkan aturan hukuman adat yang berlaku di Lewu atau kampung. Sebagian masyarakat meyakini kawasan hutan ini merupakan kawasan keramat yang memiliki unsur gaib dan bernilai religi. Oleh karena itu, keberadaannya dilindungi dan dilestarikan. Hal ini terbukti pada saat kebakaran hutan dan lahan pada tahun 1997 hingga sampai tahun 2006, kawasan ini luput dari kebakaran hutan, sementara wilayah lain di sekitar kawasan terbakar. Namun, bukan berarti kawasan hutan adat Kalawa ini juga luput dari kegiatan penjarahan hutan oleh para penjara. Investigasi Betang Borneo tahun 2005, kegiatan penjarahan berlangsung sejak tahun 2004. Para penjara berhasil menjara kayu jenis meranti, keruing, ramin, dan jenis kayu hutan lainnya yang sudah diolah dalam berbagai bentuk dan ukuran. Jumlah kayu tercuri dari kawasan ini mencapai 7.200 meter kubik atau senilai 10 miliar rupiah per tahun. Prosesnya terbentuknya hutan adat ini sejak awalnya, sejak tahun 2003 kita pada waktu itu melakukan penghentian illegal logging. Lalu masyarakat yang datang ingin menghentikan illegal logging yang ada di Kampung Kalawa ini, langsung timbul niat masyarakat Kalawa untuk melindungi suatu kawasan hutan adat Kalawa ini. Bagaimana bisa menjadi suatu hutan yang dilindungi oleh masyarakat langsung. Sekarang memang pada waktu itu kita memenuhi kendala-kendala, tapi pada akhirnya kita dapat meminta izin dari Damang Kahayan Ilir suatu daerah untuk mengeskakan suatu wilayah ini. Nah, contoh, kita tidak mengambil konsep seperti Taman Nasional. Konservasi yang baik adalah konservasi yang dimana manusia dimanusiakan, menghargai nilai-nilai adat dan budaya, terutama adat budaya lokal atau setempat. Di sana mereka, di mana mereka itu mungkin suatu daerah, suatu kawasan nasional, mereka melarang masyarakat lokal atau setempat yang dahulunya bisa hidup mengambil penghasilan hutan, sekarang itu tidak bisa. Karena mereka mempunyai aturan yang karena mereka itu ingin mensterilkan suatu hutan atau taman nasional itu dari manusia. Ya, kami tidak memungkiri bahwa masih banyak komentar dengan keberadaan Taman Nasional maka akses masyarakat ditutupi. Mungkin dalam pengelolaan Taman Nasional di waktu-waktu dahulu masih terdapat praktik-praktik seperti itu, tetapi WWF yang memfasilitasi keberadaan dan proses sampai ditunjuknya Sebangau sebagai kawasan Taman Nasional dalam pendekatannya memastikan bahwa hak dan peran masyarakat dapat terlindungi. Sebagai contohnya, WWF juga memfasilitasi beberapa kegiatan seperti pemetaan partisipatif dengan tujuan untuk menggali kearifan tradisional dan untuk mendapatkan wilayah mana saja yang selama ini telah dimanfaatkan masyarakat. Sehingga dengan kata lain bahwa apakah masyarakat masih bisa berkebun, masih bisa menangkap ikan dan menghasilkan rotan di wilayah Taman Nasional, itu dimungkinkan dengan pendekatan dan pengelolaan Taman Nasional Sebangau yang memprioritaskan terhadap pengelolaan berbentuk zonasi, sehingga nantinya zonasi akan dapat dipetakan dengan bertitik belakang dari hasil pemetaan partisipatif. Ini juga dikuatkan dengan Permenhub nomor 56 tentang pengelolaan zonasi, sehingga nantinya akan lebih dijelaskan di dalam bentuk pengelolaan Taman Nasional
wilayah mana saja yang bisa diakses oleh masyarakat dan wilayah mana saja yang disepakati oleh masyarakat untuk tetap dilindungi dan diawetkan sebagai kawasan konservasi. Inisiatif masyarakat melindungi dan melestarikan kawasan hutan adat Kalawa merupakan respon dari ketidakpedulian pemerintah kabupaten. Dengan demikian, masyarakat beranggapan tanpa pemerintah, masyarakat pun mampu berbuat sesuatu untuk melindungi, melestarikan, dan mengelola kawasan hutan yang kemudian ditetapkan melalui Surat Keputusan Damang Kepala Adat Kahayan Hilir nomor 04-DKA-KH-6 Romawi 2005 tentang penetapan kawasan hutan adat Kalawa seluas 10.875 hektar yang dideklarasikan bertepatan di Hari Lingkungan Hidup Sedunia pada tanggal 5 Juni 2005. Namun sayangnya, sampai hari ini kawasan yang telah dilindungi dan dikelola oleh masyarakat adat belum mendapatkan pengakuan dari pemerintah daerah maupun pusat. Padahal jelas apa yang dilakukan oleh masyarakat adat Kalawa memiliki nilai positif terhadap keberlangsungan ekosistem hutan rawa gambut yang begitu banyak menyimpan potensi. Masyarakat Kalawa maupun masyarakat Pulang Pisau sangat mendukung bahwa itu dibuat SK oleh Damang Kepala Adat pada tahun 2003. Dan SK itu telah kami kirimkan kepada Bapak Gubernur waktu Asmawi Agani, waktu Bapak ini, dan dikirim juga ke pusat sampai ke Mendagri. Setelah SK itu ada, maka kami mengharapkan bahwa pemerintah daerah itu bisa menegaskan lagi dengan SK Bupati Kepala Daerah, dan selanjutnya untuk dibuat menetapkan hutan itu sebagai hutan lindung dan hutan adat melalui Perda di Perdi Kabupaten Pulang Pisau. Kami dari pemerintah kabupaten memang sangat-sangat mendukung keberadaan hutan adat ini. Hanya yang menjadi kendala sekarang karena menurut undang-undang bidang kehutanan ini diserahkan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Artinya kewenangan yang diberikan menurut undang-undang. Tapi sampai sekarang peraturan pemerintah yang mengatur pelaksanaan itu belum turun-turun dan sampai sekarang tetap dikelola oleh pusat. Kalau kita lihat Undang-Undang Nomor 41 lagi, Undang-Undang Pokok Kehutanan, maka penentuan status suatu kawasan itu ditetapkan oleh Menteri Kehutanan. Di sini masalahnya. Jadi sekarang mungkin perlu nanti umpamanya dari apakah masyarakat adat yang ada di Kampung Kalawa berupaya bagaimana supaya status itu bisa ditentukan oleh Menteri. Jadi kita tidak punya kewenangan untuk menetapkan apakah ini bisa dijadikan kawasan hutan adat. Ya, kami sebagai tokoh masyarakat Kampung Kalawa, Kelurahan Kalawa sangat mendukung dengan keberadaan hutan adat yang ada di daerah Kelurahan Kalawa ini, yang mana harapan kami sebagai masyarakat di sini, kami mohon kepada pemerintah supaya bisa menanggapi apa yang masyarakat di sini rencanakan, supaya mendukung rencana masyarakat di sini agar hutan-hutan yang ada tersisa di daerah di sini agar bisa dilestarikan dan bisa pemerintah mengeluarkan persetujuan ataupun SK supaya hutan adat yang ada tersisa di sini supaya bisa dilestarikan oleh masyarakat di Kalawa ini. Ya, ada anggapan selama ini misalnya yang mengatakan bahwa masyarakat kita tidak bisa mengelola kawasan hutan. Nah, ini sebenarnya bisa dimentahkan dan bisa dibuktikan sendiri oleh masyarakat saudara kita di Kalawa itu. Mereka bisa mengelola dan bisa menjaga kawasan hutannya yang sampai sekarang bisa terbukti. Kelestarian dan kearifan yang mereka pakai di sana untuk menjaga kawasan hutan.
Beda dengan konsep Taman Nasional, terus terang saja kita tidak sepakat dengan konsep Taman Nasional ini karena konsep ini jelas-jelas mengakomodir, jelas-jelas mengadopsi pola konservasi dari Barat yang mengharamkan adanya manusia di kawasan tersebut. Ini yang kita tidak setuju. Padahal pola pengelolaan itu bagaimanapun harus melibatkan semua pihak. Dalam hal ini, Wali Kalteng menyatakan dukungannya kepada rakyat, kepada masyarakat, terutama masyarakat Kelawa yang begitu peduli, begitu punya inisiatif untuk menjaga dan mengelola kawasan-kawasan hutan. Pendekatan yang dilakukan WWF dalam mengawal proses Taman Nasional Sebangau adalah kombinasi antara mengadopsi kearifan lokal dan aturan pemerintah, di mana WWF percaya bahwa sebetulnya konservasi itu mungkin hanya belakangan ini terdengar istilahnya, tetapi secara spirit dan praktek, konservasi telah dikenal oleh masyarakat Dayak sejak nenek moyang kita. Kami dapat mencontohkan dengan adanya hutan adat Kelawa di Kabupaten Pulang Pisau. WWF memandang bahwa inisiatif ini perlu didukung dan tentunya diperlukan upaya yang serius untuk memelihara komitmen pelestarian baik dari pemerintah dan masyarakatnya. Kampung Kelawa, 15 Juni tahun 2005, deklarasi pengukuhan hutan adat Kelawa. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Untuk anak cucu kami tinggalkan sedikit hutan adat ini untuk kalian jaga dan rawat agar kalian ingat bahwa nenek moyangmu pernah menghidupi dan menyekolahkan kalian dari sumber daya alam yang satu ini. Suatu saat kalian akan tahu bahwa kekuatan-kekuatan lain akan terus selalu ingin menguasai sumber daya alam ini. Saat ini dapat kita lihat betapa kerusakan dan kehancuran sumber daya hutan terus berlanjut akibat kerusakan tersebut. Bukan saja menghancurkan dan merusak kulit bumi ini, tetapi juga menghancurkan tatanan adat istiadat yang diturunkan oleh leluhur kita. Di antara kehancuran dan puing-puing tersebut, kita harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha telah menciptakan bumi ini. Ternyata masih ada tatanan-tatanan kehidupan baik sosial, ekonomi dan budaya yang tersisa, walaupun dalam tatanan kehidupan tersebut masih ada kekuatan dan kelemahannya. Manusia yang beradab adalah manusia yang menghargai leluhurnya, tidak merusak dan tidak meninggalkannya untuk keberlangsungan hidup dan masa depan anak cucu kita. Oleh karena itu, tidak ada alasan lagi antara langit yang menciptakan bumi ini. Pada hari ini, kami, kaum pribumi yang menjunjung tinggi nilai-nilai dan norma adat, mengukuhkan dan mendeklarasikan hutan adat Kelawa demi kelangsungan hidup anak cucu kami. Kampung Kelawa, 5 Juli tahun 2005, atas nama masyarakat Kampung Kelawa.